meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalian bisa mudah dan menghafal dari tangga satuan panjang ini. Ibu ada lagu. Kalian pastinya mempunyai tinggi badan yang berbeda-beda kan? Panjang atau alat ukur itu harus sesuai dengan ukurannya. Seperti kalau misalnya untuk mengukur tinggi badan, apakah bisa dengan ukur dengan penggaris? Bisa. Hah? Bisa. Bisa jadi menggunakan apa tadi? Meteran? Meteran terlalu kecil. Ada contoh yaitu 1 meter sama dengan cara menentukannya, yaitu yang pertama harus luruskan dengan angka 0 terlebih dahulu, dan seterusnya letakkan ujung pensil itu dengan angka 0 terlebih dahulu, dan seterusnya sesuaikan dengan angka yang ada pada sisi yang ini, yang ujungnya. Ini panjang pensilnya dari sentimeter itu berapa? Berapa?
1 meter ke sentimeter berarti turun berapa anak tangga? 1, 2. Berarti kan setiap turunnya dikali 10. Berarti 10 dikali 10 berapa? Kalian tahu nggak? 100. Ya 100. Berarti 1 meter ke sentimeter tadi artinya berapa tadi? 100. Selanjutnya contoh yaitu contoh yang kedua yaitu Benny mengukur panjang pita 5 meter dan 30 cm. Bisa juga disebut dengan 5 meter lebih dari 30 cm. Cara menentukan berapa panjang kita dalam satuan cm yang pertama yaitu kita jadikan penjumlahan terlebih dahulu dengan cara 5 meter ditambah 30 cm. Kemudian setelah dibentuk dengan penjumlahan kita ubah menjadi bentuk 5 meter dengan sentimeter 30 cm sama dengan sentimeter. Nah, karena pertanyaannya tadi berapa panjang kita dalam satuan sentimeter ini? Nah, karena kelima ini masih dalam satuan meter, kita rubah ke satuan sentimeter. Kemudian yang angka 30 cm karena sudah sama sentimeter tidak perlu kita rubah lagi dalam kesatuan sentimeter. Misalnya 5 meter sama dengan karena kita mau merubah angka 5 meter ke sentimeter berarti milimeter ke sentimeter berapa tangga yang turun? 2. Merubah angka 5 meter ini ke sentimeter berarti tangga 1, 2. Karena turun dari satuan tangga itu dikali 10 berarti di sini kan 2 tangga. Berarti dikali 10 berapa hasilnya? 100. Berarti 5 meter dikali 100 sama dengan 500. Berapa? 500. Berarti 500 cm. Karena 30 cm sudah sama-sama sentimeter, berarti kita tidak perlu merubahnya menjadi satuan yang lain. Cara penyelesaiannya yaitu berarti 5 meter berarti 500 cm ditambah
Misalnya 400 cm ditambah 10 cm. Kenapa tidak langsung 410? Karena 400 cm ini nanti bisa dijadikan ke meter. Baiklah, cara penjumlahannya yaitu karena centimeter ke meter itu turun 2 tangga, berarti dikali 10. Kalau dikali 10 hasilnya berapa? Kayak contoh yang kedua tadi. Dikali 100. Dua nol ini dihilangkan, berarti tinggal angka 4. Jadi 400 cm itu sama dengan 4 meter. Nah, di sini gua ada KPD setiap kelompok. Ada 2 kelompok. Berarti setiap kelompok 1 lembar. Nah, Bu. Kelompok itu sudah? Sudah. Gambar pertama itu berapa? Itu dari ujungnya itu ke nol dan di ujungnya Berarti hasilnya? hasilnya 8. Terus? Kalau yang kedua, kalau di ujungnya ada 0 dan di ujungnya lagi ada 10, ambil ke 10 jadinya 10. Dan nomor 3 dari senti 0 sampai senti 6. Sama dengan hasilnya? 6. Ini dari 0 sampai 9, jadi hasilnya 9. Dan yang terakhir ada dari ujung sampai 5, jadi hasilnya 5. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua. Yang pertama yaitu berapa? Pensil ukurannya berapa sentimeter? 8 cm. Yang kedua? Terus? Keempat? Terakhir? Oke, terima kasih. Baiklah, pembelajaran kedua yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Ada cerita. Di cerita ini kita akan menentukan ide pokok dan ide pendukung. Yang dengan berjudul dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini diinput 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tarian sebelang. Tarian dilakukan setiap tahun ini yakni untuk menghindari desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajah ditutupi dengan daun kelapa sambil menggendong irama musik menari. Nah, di sini udah Ibu garis bawahi itu yang mana ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok itu tadi yaitu awalnya yang berawalan dengan huruf kapital. Di dalam ide pokok itu ada di dalam satu kalimat tersebut pasti ada satu ide pokok dan ide pendukung. Ibarat KPD yaitu menentukan ide pokok dan ide pendukung. Ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Kalimat awal yang di akhir. Sedangkan ide pendukung?
gagasan atau informasi dari ide pokok. Dari ide pokok. Berarti gagasan atau informasi dari ide pokok. Sudah? Kelompok sebelah sana? Ya, Bu. Nah, jadi setiap satu kelompok itu harus maju yang mana ide pokok dan ide pendukung dari RKPD yang saya berikan tadi. Berikut ini dihimpun 2 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Itu termasuk ke kalimat apa? Ke ide apa? Ide pokok. Ide pokok. Ide pendukungnya? Indonesia memiliki banyak sekali budaya khususnya tarian. Tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Itu termasuk ke ide Ide pendukung. Selanjutnya kelompok yang kedua. Perwakilan. Dari kalimat kedua, ide pokoknya desa kedua adalah desa Cempaka di Bali dengan tarian baris. Terus ide pendukung? Beraninya menendang medan perang. Berarti ide pokok itu yang mana? Yang desa kedua adalah Desa kedua adalah desa Cempaka di Bali dengan tari barisan. Ide pendukung? Gerakannya meniru pemuda gagah berani menendang medan perang. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, happy, sedih, bahagia, atau gimana?